Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Kilas Masa. Kali ini Sambang Kawasan berada di Lawang Seketeng, Surabaya. Untuk lebih lengkapnya kita sekarang ditemani sama tetap dengan Cak Ipul dan Bapak Mahmud. Kita sekarang ada di mana ini Cak Ipul? Bisa dijelaskan sedikit enggak? Di Lawang Seketeng. Ini. Lawang Seketeng di Langgar Dukur, teman-teman ini. Ini Langgar Dukur ini gimana bisa ditemukannya Langgar Dukur ini, Cak Ipul? Langgar Dukur dulu ini tempat emang nggak dikenal, tapi pada waktu itu emang ada beberapa dari komunitas kita, yaitu Langgar Surabaya, bahwasanya mereka mengungkapkan bahwasanya Cak, di sini loh, di tempat saya ada Langgar Dukur, Langgar kuno. Nah, setelah itu baru kita lihat ada apanya di Langgar Dukur. Makanya kita survei ke Langgar Dukur bahwasanya oh ternyata Langgar Dukur ini adalah peninggalan yang didirikan tahun 1893. Yang berdasarkan ada di foto situ kan ada catatannya ada di situ disebutkan bahwasanya pendiriannya sekitar 1893. Iya. Ditemukan lagi tahun? Maksudnya tahun? Nah, maksudnya kan 1893 ini udah berdiri, terus dibangun. Iya. Dibangunnya itu emang 1893. Terus dipergunakan lagi. Itu emang digunakan secara terus menerus. Digunakan secara terus menerus, cuma nggak seberapa banyak lah. Nggak seberapa banyak. Akhirnya pada waktu itu setelah direnovasi atau berperbaiki ada beberapa yang tercatat itu akhirnya mulai untuk yang di atasnya mulai digunakan dan sudah ada susunan takmir juga. Kita juga sama salah satu pengurus Langgar Dukur ini ya teman-teman, Pak Mahmud ya. Mungkin kalau dari sudut pandang Pak Mahmud sendiri gimana sih Langgar Dukur ini, dalam arti gimana kata masyarakat sekitar sini Pak Mahmud? Ya memang kalau menurut saya yang hidup di sini Mas ya, saya mulai dari kecil dan saya itu juga kelahiran di sini. Bahwanya saya tahu Langgar Dukur itu kalau dari cerita legenda orang-orang tua kita dahulu ya toh, dari mbah-mbah kita juga memang dibilangnya itu Langgar Dukur ini adalah langgar sepuh. Langgar sepuh. Kalau di bahasa Indonesia langgar tua ya. Betul. Sepuh itu langgar tua. Dan memang dulu masih di era-eranya para wali katanya itu. Sebenarnya itu di era-eranya para wali. Cuman di sini ada satu destinasi yang tertulis 1893. Nah itu kita juga kurang tahu pasti ya toh, atau berdirinya atau renovasinya. Soalnya di sini juga terlihat tahun 1985. Oh, jadi ada renovasi. Ada dua tahun berbeda, 1893 sama 1893-nya itu sebenarnya itu berdirinya atau renovasi pertama. Kan gitu. Nah, terus ini yang tahun 1985 itu saya sudah menangi lah hitungannya ya, sudah menyaksikan dengan mata sendiri. Itu memang renovasi. Dan yang terakhir kemarin tahun 2019 ya. 2019 itu sudah dipegang oleh Pemkot. Sudah dimasukkan cagar budaya. Kalau dari awal-awalnya memang hari ini swadaya Mas, nggak ada istilahnya dari pihak manapun apa lebih-lebih untuk pemerintahan itu masih belum dijamah oleh pemerintah. Saya kembalikan lagi ke tahun ya Pak Mahmud ya. Berarti 1893 ini belum pasti dibangunnya berarti ya. Belum, istilahnya masih simpang siur gitu ya. Bukan simpang siur Mas, dibilang awitipun jumeneng punika langgar tahun 1893 kan. Nah itu awitipun jumeneng itu mungkin langgar ini sudah terbentuk sebuah langgar, tapi di tahun itulah langgar ini aktif dengan berbagai macam kegiatan dan jamaahnya gitu loh. Dimulainya kan gitu. Itu sudah mulai terbentuk kan gitu. Mungkin sebelum itu langgar ini sudah ada ya toh. Bahkan ya memang
orang-orang tua kita itu kalau bilang itu langgar sepuh, langgari para wali. Oh, berarti langgar kalau tua. iya apa Kan cerita gitu. orang sini asli sini Legenda orang itu. dulu-dulunya ini Iya. langgarnya para wali berarti Iya. harusnya lebih dari Dari 1893 kan gitu, Iya, kalau harusnya secara lebih, logikanya iya, kan secara gitu ya. logikanya, iya. Bahkan kita cuman memang nggak ada bukti otentik untuk ke sana kan gitu. Yang tertulis di sini memang 1893. Sama Awalipun 1985 itu tadi. Iya, dan di tahun itu insya Allah itu memang sudah terbentuk takmir, apa itu sudah terbentuk. Iya, iya. Imam tetap di Langgar ini sudah terbentuk. Gitu. Lebih-lebih tahun 85 itu sudah terbentuk banget, kan gitu. Iya, iya. Dengan jamaah-jamaah pengajian, jamaah hadronya, jamaah marhaban, dan yang paling eksis sampai sekarang itu yang masih aktif jamaah yasin. Masih, ya. Masih. Berarti Pak sampai detik ini juga langgar ini juga masih dipergunakan sesuai seperti langgar Iya. semestinya gitu ya. Iya. Jadi jamaah yasin itu masih regenerasi. Oh. Mulai zaman dulu itu Iya. turun-turun itu sampai sekarang. Dan sampai sekarang itu masih berjalan jamaah yasinnya, walaupun sekarang itu memang generasi penerusnya adalah anak-anak muda dari Iya. teman-teman ini juga kan gitu. Kalau dari segi sejarahnya sendiri gimana sih Cak Ipul ini? Dalam arti gimananya itu ada acuan 1893, 1985 itu maksudnya itu gimananya itu udah ada risetnya belum tentang berdirinya atau apanya itu? Gini, kalau untuk masalah yang tertera itu kan memang 1893 itu Ya. itu kelihatannya sudah terbangun. Bahwasanya dengan mengacunya ilmu falak yang ada atau jadwal sholatnya di situ sudah tertera 1303 Hijriah itu sudah ada. Jadi jadwal itu sudah ada sebelum 1893 kalau menurut acuan. Karena kan kalau sudah ada jadwal, berarti kan sudah ada pada waktu Langgar sudah aktif, sudah mulai aktif, tapi nggak apa namanya, mungkin nggak serame atau nggak mungkin bangunannya atau apa ya, mungkin biasa-biasa aja, tapi sudah terbentuk suatu langgar. Nah, tapi nggak sebagus lah istilahnya seperti itu. Makanya disebut langgar sepuh tadi ya. Makanya kan dilihat dari bukti yang otentik yang ada di belakang kita, itu ada ilmu jadwal sholat dan juga ada ilmu falaknya. Itu sudah tertera ada tahunnya 1303 Hijriah. Berarti 1893 itu bisa dijadikan bangunannya. Jadi kalau flashback ke belakang, berarti itu sudah ada. Harusnya ini. sudah ada Ternyata sudah ada pemukiman apa sudah ada untuk melaksanakan sholat di Langgar ini. Gitu. Berarti lebih tua mungkin. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau pertama kali ini ditemukan, berarti dibuka lagi. Pertama kali dibuka lagi itu hal apa aja yang ditemukan di sini, Pak Ipul? Kalau di sini banyak ditemukan ya, seperti Al-Quran kuno yang dengan segelnya itu segel Belanda, Hindia Belanda itu. Yang kedua ada tombak. Yang ketiga ada jadwal yang otentik tadi, jadwal sholat. Keempat ada ilmu falak. Tadi ada ilmu falak dan juga di bawahnya tempat aula ada linggoyoninya juga untuk sebagai pilar. Linggoyoni itu pilar yang ada di pucuk-pucuk atau pojok-pojok pondasi. Istilahnya pondasi rumah. Tapi di belakang lagi itu ada sumur tua juga. Sumur yang besar dengan bibirnya besar itu, dan juga ada pemandian seperti pondok yang seperti ada jublang itu. Nah, itu memperlihatkan bahwasanya ini emang langgar-langgar tua. Prosesnya gimana, Cak Ipul, ketika kayak Al-Quran, terus tombak itu ditemukan, prosesnya bagaimana kurang lebihnya, Cak Ipul? Kalau prosesnya itu kayak Al-Quran itu kita riset. Jadi kita melihat dari segelnya juga bahwasanya dulu itu ini kan yang pertama. Jadi Al-Quran segel yang pertama yang ditemukan di Langsketeng ini. Jadi kita melakukan riset dengan segel seperti itu emang tidak ada di Surabaya. Cuma pertama kali itu yang ada. Akhirnya kita melakukan riset, kita bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kearsipan, Dinas Pariwisata untuk lebih lanjut melakukan suatu riset itu, gitu loh. Untuk sampai sekarang menetapkan bahwasannya Langgar Dukur ini menjadi suatu cagar budaya. Gitu loh. Tapi ditemukannya ini bersamaan atau berbeda-beda
hari itu gimana? Kalau ditemukannya itu secara bertahap. Jadi nggak semuanya itu langsung kita temukan. Sekarang Al-Quran nggak langsung tombak, bukan. Jadi secara bertahap. Itu sebenarnya bertahap. Sebenarnya gini Mas, Al-Quran ataupun tombak itu bukan barang temuan sebenarnya. Barang asli yang ada di dalam langgar sini, gitu loh. Peninggalan yang masih ada di dalam langgar ini. Cuman itu kan ada sebagian orang yang disimpan, gitu loh. Nggak dikeluarkan, ya takutnya hilang atau apa kan gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini masih ada, dan itu memang ditemukan oleh waktu kita bersih di sini, betul. Kita bersih di atas, dan Al-Quran itu ditemukan di atas ini. Oh berarti posisinya di atas? Di atas. Iya. Nah, itu ya insya Allah ada yang plafon sih. Iya, plafon saya ini dulu nggak seperti ini. Jadi ditemukan di atas ini. Plafonnya agak rusak lah istilahnya, agak rusak. Ini sudah pembenahan ini. Tadinya kan ada yang jebol ya. Iya, ada jebol akhirnya diperbaiki. Tapi kebanyakan Al-Quran yang kita temukan itu kebanyakan di plafon. Di atas semua. Ya, seperti di mana Langgar Dipo, itu juga di plafon. Semuanya itu ditemukannya benda-benda seperti itu ada di plafon. Mungkin di plafon itu tempat untuk aman agar terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kedua mungkin dari bocor atau apa mungkin kena hujan. Itu disimpan. Kalau dari cerita Pak Mahmud tadi kan ditemukan di atas ketika atapnya rusak ini. Iya. Berarti ini dulu pernah sempat ditinggalkan, dalam arti ditinggalkan sempat kosong, terbengkalai gitu. Bukan terbengkalai. Enggak Mas, di dalam langgar sendiri ini ada beberapa warga Madura ya. Warga Madura yang memang tinggal di dalam musola ini. Di dalam musola sini. Iya, sebenarnya mereka kalau siang itu keluar cari nafkah kerja lah ya. Kalau sorenya mereka itu pulangnya langsung ke sini. Oh iya. Jadi mereka itu ada beberapa orang lah, kalau nggak salah itu ada ya kurang lebih antara 30-an. 30-an atau 30 orangan lah di dalam sini. Dan dari mereka itu juga regenerasi, nggak bisa orang baru untuk masuk ke sini. Turun-temurun gitu. Turun-temurun. Yang alhamdulillah sekarang sudah pada sukses, dan kalau nggak salah yang di sini cuma tinggal 2 atau 3 orang gitu. Yang di sini hanya beberapa aja. Istilahnya perawatnya gitu. Itu yang merawat. Dibilang perawatnya gitu. Jadi nggak sempat kalau dibilang langgar ini kosong terbengkalai, enggak. Ini ada yang ngurus. Alhamdulillah itu ya. Sampai sekarang ini keutuhan dari langgar ini. Sebenarnya di kampung ini Mas ada 3 langgar, ada 3 musola. Yang di sebelah sini juga musola itu juga sama ya. Yang sana sama, di Gang 3 juga ada. Dan itu memang 3 langgar ini kan dibilangin wong cidek atau dekat ya, ada hadapan gini aja. Ya kan? Cuman dibatasi ini ponten kan. Konten itu di belakangnya ini sudah musola lagi. Tapi cuma sudah berfungsi menjadi masjid. Udah diubah jadi masjid. Enggak, masih musola Mas. Masih musola. Masih musola, cuman sudah renovasi total. Renovasi total. Di Gang 3 itu juga sudah renovasi total gitu Mas. Tapi ini kan bangunannya kayu semua ya Pak. Yang masih kayu, yang masih utuh, alhamdulillah di sini. Memang tinggal satu-satunya ini yang masih tinggal satu-satunya di sini Mas. Jadi masih terjaga. Ya karena apa ya? Jadi wong biyen itu kualat katanya, kalau ganti-ganti di sini itu katanya kualat gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya ganti-ganti kualat. Iya, kalau ganti-ganti di sini Mas, sampai lepas paku ataupun apa itu kalau nggak dibalikkan di tempatnya sampai sakit. Itu keramatnya gitu. Di sini. Ada cerita-cerita seperti itu. Iya. Makanya ini nggak berani ganti. Yang nggak berani ganti ini atapnya atau semuanya ini masih original. Cuman satu di tahun 85 ini kan kejadian dulu di bawah itu kan tembok sekarang ya. Itu kan dulu masih bawah ini ya Pak ya. Oh ya. Itu kan sirap dulu. Sirap seperti itu. Iya. Masih dinding-dinding kayu semua. Karena sudah pada lapuk. Jadi sama warga yang ada di dalam langgar ini itu direnovasi, diganti tembok. Dirawat lah istilahnya ya. Tembok. Nah dari sanalah satu persatu berjatuhan. Meninggal gitu. Ada yang meninggal, ada yang sakit, nggak sembuh gitu Mas. Karena ini padahal itu barang itu kan diperbaiki. Tapi ya semua apa yang asli dari barang sini nggak dikeluarkan, cukup ditaruh dan dikubur di dalam sana. Biarinlah istilahnya punah dengan alam kan gitu aja. Gitu. Terus kembalikan lagi. Iya, kan gitu. Kembalikan lagi ke sini. Berarti dulu udah pernah mencoba
merawat atau mempugar Iya, ini iya. ya Pak ya. Juga. Tapi nggak sampai terjadi. Nggak sampai dipugar Iya. full gitu Nggak, karena nggak sampai. ada hal Nggak seperti sampai. itu Nah, tadi. hal seperti itu tadi Mas. Jadi nggak berani lainnya. Wis jarna kayak gini gitu istilahnya itu. Tapi ya kalau saya kan pertama kali masuk sini Mm-mm. dengan bangunan kayu-kayu ini tadi ya cukup excited gitu kan. Iya. Kayak, wah kayu dari tahun 18 sekian tapi iya. kok masih Kuat. kokoh gitu Iya. loh. Dengan berat badan saya segini kan Iya. saya agak pikir ini gimana Iya, tapi kok ya iya. naik ini tadi kok iya Nyut, masih nyut, 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 masih kuat gitu loh. Iya, Saya boleh iya. masih kuat gini masih bagus gini. Dan sampean kalau mau lihat itu nanti di belakang ini tempat pengimaman Mas ya. Iya. Ya. Nah, ini gantung. Nggak ada penyangga ini. Oh iya saya tadi lihat dia. Nggak ada Nggak nanti penyangga. teman- teman-teman Nggak ada kalau penyangga, di- jadi gantung lihat gini depan doang tuh. itu. Ya. Berapa ratus tahun itu masih kayak gitu kan gitu. Masih kuat untuk Masih imam. kuat itu. Masih kokoh. Emang awalnya seperti itu ya. Iya. Iya, jadi Tahu. Dari awal itu kayak gitu. Sesuai Dan aslinya. sisiknya itu 99 hampir sama dengan leher Pancasila. Pancasila. Sisik yang dibalik ini. Iya. Iya. Coba lihat Sirapnya siapa sirap, sekarang. istilahnya Iya, sirap. iya, iya. Sekarang Tadi saya kalau mau di depan dibahas tadi- siapa yang bangun ini kan Iya. gitu. Ya kan? Yang mencetuskan ide lambang-lambang dari Pancasila itu siapa kan itu? Kok bisa sama? Sama. Padahal ini dari tahun 18 sekian lah 18 ya, ya kan? Tiga. Tapi dari sisiknya dari 1945 udah sama Pancasila itu. tadi. Terus di situ juga ada logonya, itu logo rempah. Bahwasannya menunjukkan bahwasannya Langgar ini nggak jauh dari Sungai Kalimas. Ya. Itu adalah transportasi air Transaksi yang air. untuk istilahnya Era apa ya? kolonial dulu, Era ya. kolonial dulu itu sudah menandakan bahwasanya itu adalah jalur rempah. Iya, iya. Dari itu siapa yang membuat, padahal itu kan sama dengan logo yang ada di Ampel. Iya. Di Ampel juga ada logo rempahnya, ada di sini juga ada. Itu ada bulat-bulat yang di Iya, depan iya, sirap iya. itu kan ada. Nah itu. Oh. Nah, ini kalau seperti Mas Baipul tadi mengkaitkan dengan Ampel, Iya. saya bahas sedikit Mas ya Iya, soal nggak apa-apa. Iya. cerita Iya. legenda ini. Iya, iya, iya. Dari cerita ya orang-orang tua kita dulu Iya. lah, mbah-mbah kita dulu, Iya. dari mbah-mbah semua itu. Itu yang saya dengar terakhir-terakhir itu memang ada cerita dari para sepuh ini kalau musola ini itu adalah musolanya Mbah Sunan katanya. Ini kaitannya kan kayak gitu. Iya. Kenapa dibilang musolanya Mbah Sunan? Mbah Sunan itu kenapa dulu kok singgahnya di sini? Mbah Sunan Ampel maksudnya. Sunan Ampel. Dari Raden Rahmat Kembang Kuning ke sini maksudnya. Oh, Kalau iya. Seketeng di musola sini, ini nggak tahu ya apa Mbah Sunan yang bangun atau gimana, kita juga Iya. nggak tahu. Sehingga di sini, terus tadinya mau dibikin masjid di sini karena di Penele itu ada Ada. titisan dari Sunan Demak, maka Oh, jadi. nggak jadi dibangunlah masjid jami di Penele. Itu juga sama-sama peninggalan Mbah Sunan. Yakin kalau Masjid Penele Masih penilaian. Iya, Iya. Mbah Sunan, Oh, iya, itu iya. peninggalan Mbah Sunan Ampel. Dari Penele. Kenapa kampung itu dibilang Penele? Kenapa itu, Pak? Iya kan? Kan itu kaitannya ya sedikit ya. Iya. Penele itu sebenarnya tempat orang hafiz Quran, hafal Quran semua. Wong Penele iki biyen aja ngomong wong Penele le, nek awakmu gak hafal Quran itu bilangnya abah saya dulu. Oh, iya. Jadi aja ngaku wong Lawang, wong Penele. Jadi kamu ngaku wong Lawang Seketeng le, aja ngomong wong Penele, ngisin-ngisini. Iya. Soalnya nek wong Penele iki rata-rata biyen iku Habis. Mas hafal Quran. Dulu itu memang hafal Quran semua, habis Quran semua. Kenapa dibilang Penele? Penele itu nilai. Nili. Nilai wong ngaji, maksudnya nilai apa ya kan? Iya. Nah, nilai Quran. Mentra atau apa nitai nih kata orang sekarang ya. Penilai. Oke. Tukang tilik kabeh mriko niku kan ngoten nilai Iya. Quran. Jadi dibilang Al-Quran dan hijrahnya Mbah Sunan dari Penilai ke Ampel. Kenapa Ampel itu bilang Ampel kan gitu. Mungkin zaman tanya apa kampung itu kok dinamakan Ampel? Namakan kampung Ampel gitu ya. Sudah tahu nggak? Ampel itu memang diampili. Ampil. Ampel itu dalam bahasa Indonesia pinjam itu ya. Jam, Pinjam. Ampel. Cuman waktu itu Mbah Sunan bukan Mbah Sunan yang pinjam, tapi Mbah Sunan dipinjami. Oh, Mbah Sunan yang dipinjami. Ya makanya diampili. Ampel. Jadilah kampung Ampel. Kampung Ampel. Iki aku kampung iki oleh ngampil. Oh. Ngampel. Ampel. Oh, bukan Jadi- dari namanya Mbah Sunan Ampel. Bukan. Areanya Karena- dikasih iya, nama area, Ampel. wilayah. Iya, areanya. Areanya ada ampilan. Heeh. Kan.
Makanya terus Mbah Sunan wafat di sana ya, akhirnya dibilang lah Mbah Sunan Ampel. Oke, ya Kan iya gitu. iya. Itu silsilah itu perjalanannya dari Kembangkuning Randet Rahmat, terus ke Penili, ke sini dulunya terus ke Penili. Berarti dari Masjid Rahmat sehingga ke sini bangun, kemungkinan membangun ini, terus ke hijrah lagi ke daerah Ampel gitu ya Iya. Pak ya, betul ya? Iya. Oke, ya 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 ya. Makanya benar Mas Saiful tadi ada kaitannya dan kebersamaan lambang ataupun gambar di sini Iya. kan gitu. Iya. Ya, ya, ya. Intinya di sana. Tapi kalau diruntut ini memang Langgar Ndukur ini hampir 2-3 abad lebih mungkin ya Cak Ipul ya. Iya, bisa Bisa lebih. Bisa. Lebih karena tadi dari bukti otentik jadwal sholat dengan tadi itu tadi. Iya. ya, jadwal falak itu, jadwal falak. Itu kan rumus ilmu falak. Ilmu falaknya itu. Kalau nggak salah itu siapa ya, Hasan Kiai Hasim Hasan, atau Kiai. Hasim Hasan atau siapa itu? Oh iya, Hasan. Oh, semasa. Dari Pasuruan itu yang Ada di situ, ada tertera di situ juga. Jadi di sini ada apa ini rumus al-falak, rumus Bukan apa? Rumus falak, itu Rumus falak. Ilmu falak. Rumus ilmu falak ya, Ilmu Pak. falak. Jadi satunya itu ilmu falak, Ya. dan satunya adalah jadwal Jadwal sholat. sholat. Jadwal waktu Ya, sholat. kalau rumus ilmu falak ini dari Kiai siapa tadi? Ya, dari Pasuruan. Dari Pasuruan, Iya. iya, dari Pasuruan. Oh. Berarti sempat hijrah ke sini juga itu dari Iya, jadi Pasuruan yang membuatkan rumus. iya. Jadi istilahnya kan rumusnya kan itu, patokannya seperti Oh. ini, gitu loh. Jadi dulu memang mungkin dibuatkan pada waktu itu Kiai dari Pasuruan Iya. itu membuat ilmu falak itu, gitu loh. Dengan mungkin jadwal sholat ini juga dibuatkan pada waktu dulu iya, itu. iya, iya. Karena dulu kita kan jadwal sholat kan nggak ada jam mungkin kan Iya. pada waktu itu menggunakan pijet. Iya. Jadi untuk sholat itu menggunakan pijet itu untuk dia menggunakan jam menggunakan matahari, bayangan itu. Jadi mungkin itu rumusnya seperti itu. Harusnya matahari berapa persen Iya. untuk arahnya seperti itu kan sudah tertera di situ semua. Gitu. Jadi di sini ada tombak, Al-Qur'an, Al-Quran, setelah itu ada apa ilmu namanya? falak tadi ini. Ya, jadwal Jadwal sholat. sholat itu tadi ya. Jadwal ilmu sholat apa falak. Ah. Nah, itu juga ada. Mungkin kalau di luar Langgar ini juga ada punden atau peninggalan santri-santrinya mungkin. Di santri yang terdahulu. Ya, terdahulu juga ada. Kalau ini kan udah berdiri lama, berarti banyak beberapa toko pasti pernah merasakan sholat di sini, iya Pak. Iya, insya Allah. Betul Insya nih. Allah. Iya. Apalagi Mungkin Pak Karno. di sini kan masih daerahnya Pak Karno itu. Iya. Kalau menurut gini Mas ya, kalau menurut di buku Cindy Adam, yang pada waktu Cindy Adam itu mewawancarai Bung Diwawancarai Karno, reporter ya. bahwasanya dia itu disebutkan di buku itu bahwasanya Pak Soekarno itu lahir di Lawang Seketeng, gitu loh. Sudah di situ sudah tertera di bukunya bahwasanya dengan berbahasa Belanda itu sudah disebutkan bahwa lahirnya Pak Karno ada di Lawang Seketeng dan bapaknya dulu adalah seorang guru dari SD Sulung. Gitu. Ya. Berarti juga pernah merasakan sholat di sini. Ngaji. Iya, Jadi istilahnya dulu itu ngajinya juga di sini. di Langgar Ndukur sini. Iya, Langgar Ndukur ini. Dulu juga tempat sini yang di aula di bawah itu dulu pernah Pak Karno beserta tokoh-tokohnya itu kan juga singgah Rapat di sini ini. tuh. Ya, seperti itu istilahnya kan rapat lah di sini. Dan di Lawang Seketeng Gang 1 itu juga ada peninggalan Pak Karno itu ada di situ juga. Satu mungkin 2 lukisan, terus habis gitu ada buku yang pada waktu beliau dibuang itu ada bukunya juga. Diasingkan ya. Diasingkan pada waktu buku pengasingan juga ada, dan di situ juga beliau adalah ajudannya Pak Soekarno. Yang memegang itu ya. Ya, Itu ya. dan juga pernah ada bom yang enggak itu ya, yang kamu ya. Ceritanya ada bom yang jatuh tapi enggak sampai meledak itu seperti itu. Ya di sini ya. Di belakang sini. Nah. Oh, di Belakang musola ini. belakang musola pas ini ada Iya. bom ini. Bom belakang sini sama samping sini. Tapi Black. alhamdulillah. Tapi tidak meledak. Nggak meledak. Oh, tidak meledak. Tidak meledak. Oh. Uniknya di situ gitu loh. Apalagi di bawah itu ada sumur besar. Ya. Tempat dulu nggak ada itu, tapi wudhunya atau mandinya ada di sumur belakang, sumur besar itu. Tempat pemandiannya ada di bawah. Gitu loh. Iya. Jadi sini masih lingkupnya dengan Pak Karno, Ya. masih kental sama nuansa sejarahnya Surabaya. Berarti ya kalau Masih di kental, dan- Langgar Ndukur sini ya. Iya, masih Dengan bisa nilai. dikatakan berdasarkan bukti otentik ya
yaitu tadi kelahirannya ada di Lawang Seketeng. Kan gitu Pak Mahmud. Kalau untuk saya bahas musolae langgar ini lagi ya, Cak Ipul. Ya, monggo. Kalau untuk struktur bangunannya sendiri ini gimana? Dalam arti kan saya kan agak di atas langgar, di bawah ini kayak lahan kosong Aula. atau apa ini. Oh, dulunya di bawah ini aula. Jadi gini, kalau di bawah itu kan dulunya mungkin tempat pertemuan. Tempat pertemuan sebenarnya ya kalau melihat dari sisinya itu kan Gini Mas, Imam Ali ya. kalau saya Iya. jelaskan, ya saya juga berdasarkan kembali kepada cerita orang tua ya. Iya, iya. Dan cerita legenda. Sebenarnya langgar ini dulu langgar panggung. Langgar panggung malah namanya. Langgar panggung gitu. Langgar panggung yang ada cuma di atas ini aja dengan cuman kaki-kaki gitu. Iya. Heeh. Terus karena banyak orang yang singgah sehingga akhirnya dibikinlah dinding. Oh. Berjalannya waktu ada dindingnya gitu. Nah, dengan adanya orang-orang yang masuk singgah di bawah sini kan gitu. Kan mungkin ya kalau orang-orang dulu istilahnya mau tidur di tempat sholat apa kan nggak enak gitu. Iya. Di bawah. Jadi di bawahnya bawahnya ini, itu. nah bikinlah tempat mungkin dikasih apa namanya dinding-dinding, terus kasih apa lantai kan wah Alas tahu gitu kan gitu, aja alas ya. gitu aja ya toh. Nah itu Oh, kita iya. juga kurang tahu. Akhirnya jadilah langgar dukur. Oh. Langgar dukur ini ya akhirnya di bawah ada ruangan. Aula. Oh, Aula. ya, karena ruangan aula untuk sekarang ini kan gitu ya. Memang untuk dulu-dulunya di bawah itu memang tempat pertemuan para pejuang. Diskusi, istilahnya tempat diskusi. Jadi kan kalau kita diskusinya di atas kan juga nggak enak untuk sholat. Iya, iya. Jadi emang disediakan itu di bawah. Jadi biar diskusinya di bawah. Jadi kayak pertemuan itu. Sekaligus istilahnya kayak markas gitu ya. Cak Ipul ya, apa di bawah ini markas pejuang gitu buat ngobrol merencanakan Iya. gitu. Iya. betul. Di bawah ini juga pejuang-pejuang Islam ya, pejuang ulama yang dulu terdahulu. Bahkan untuk yang baru-baru ini adalah kayak Bung Tomo, Iya. Mas Cokro Aminoto, Cokro Aminoto. itu di sini, makanya itu Berarti banyak pejuang Surabaya dulu Iya. pernah merasakan Merasakan langgar pernah. sini ya. iya. Iya. Dan itu pun ya memang di beliau-beliau itu kan juga bersama ulama dulu. Iya. Berjuangnya kan Iya, gitu. iya, betul. Baik Bung Tomo ataupun yang lainnya Iya. kan ya bersama dengan ulama. Iya, iya. Dan di sini memang dulu dibilang tempat ngajinya apa namanya? Pak Karno. Tapi Waktu Pak Karno kecil. kecil. Waktu kecil. Waktu kecil. Waktu kecil yang Waktu mungkin kecil. masih umur-umur berapa lah Pak Karno itu pernah ngaji di sini dan masih apa namanya? Terus si wong Jawa ini kasih swargine Mbah Pitono. Nah, Asik santri. nututi swargine Mbah Pitono ngoten lho. Mbah Pitono niku sakniki men dados niku napa? Punden. Punden. Jadi Punden dulu itu santrinya Langgar ini yang sering membersih-bersihkan Langgar. Jadi santri yang dia dari luar kepingin ngaji, istilahnya ngaji di sini, tetapi dia juga sering membersihkan Langgar ini. Oh. Yang bersih-bersih. Iya, iya. Akhirnya beliaunya juga jadi guru ngaji di sini. Guru ngaji Guru juga. ngaji juga. Ya akhirnya zaman Pak Karno itulah yang masih dapat barokahnya kan gitu Mas ya. Dari eranya gini, eranya Bung Karno, Cokro Minoto, Bung Tomo semua kemungkinan merasakan langgar Iya, dukur ini bisa, ya. Bahkan bisa. pejuang-pejuang yang gugur kita juga nggak tahu Nggak pernah tahu, iya. merasakan. Ini Mas, ini kan daerah sini ini memang dulu dari Kalimas itu kan. Iya. Itu kan sebagian kan rawa. Terus di dalam ini kan makam. Area Kampung Lawang Seketeng ini semuanya di makam Mas sampai Makam. Pandean. Hmm. Makam besarian semuanya. Maka kan disebut Dan musola ini Seketeng. ada yang di dalam ini aja. Kan mereka otomatis ya apa ya? Nggak terpantau lah kan gitu. Iya, istilahnya di tengah Dalam sama pemakaman, musuh kan itu ya. nggak terpantau. Itu bukan perkampungan, itu pemakaman Iya, kan tengah, gitu. tengah kan. makam Tempat ya. makam. Nah, disitulah makanya banyak para pejuang itu dulu di sini. Sembunyi. Oh. Untuk apa ya mendiskusikan, Iya, merencanakan itu serangan atau gimana kan gitu. Kalau untuk perawatannya sendiri nih gimana sih Pak Mahmud? Untuk perawatan masjid apa langgar dukur ini? Ya kalau perawatannya swadaya mulai dulu. Mas. Cuman yang terjamah oleh pemerintah mulai tahun 2019 kemarin. 19 ya. Sudah renovasi juga dan juga itu ditangani oleh Pemkot. Renovasinya Ya, berapa nggak penuh. iya, Jadi nggak penuh. hanya Penuhnya. jadi Karena ya hal yang beberapa tadi aja. itu, Iya, karena iya, kan iya. gini Mas, karena kalau untuk cagar budaya kan nggak boleh dirubah. Nggak iya. boleh sesuai dokumen nggak boleh. Tetapi kan hanya mungkin seperti genteng biasanya kepecah Iya. ataupun
bisa diperbaiki, Iya. tapi kan nggak semuanya boleh diganti, gitu loh. Oh. Iya ya, betul 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 betul. Karena sudah menjadi cagar budaya. Iya. Oke oke oke. Kalau gitu sekian dulu Pak Mahmud, Oke. Cak Ipul. Terima kasih. Iya. Untuk teman-teman lainnya, kalau mau main-main ke Langgar Dukur, silakan datang aja ke Lawang Seketeng, Gang berapa Cak Ipul ini? Kang 6. Gang 6. Gang 6, Lawang Seketeng Gang 6. Hubungi ke Pak Mahmud juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.